Allah lah yang berkuasa atas manusia itu sendiri. Tuhan Allah telah memberikan kewenangan kepada manusia. Otoritas bukan eksploitasi atas. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir, ayat 1 dan 2. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 285, Tuhankulah Gembalaku. Tuhankulah
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami, dan baharuilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Berita pengampunan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Yohanes pasal 1, ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Yohanes pasal 1, ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, sekaligus persembahan perpuluhan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, "Hidup Kita yang Benar."
Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima?
Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jayalah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai, memelihara hidup kami hingga saat ini. Terlebih Bapa, Engkau boleh memberikan kami waktu dan kesempatan, kami boleh melaksanakan ibadah kami saat ini. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu, baik kami yang berada di rumah maupun yang ada di rumah-Mu pada saat ini. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Untuk itu Bapa, kami mohon kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan, itulah yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, yang boleh memberikan kami hikmat pengetahuan, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan bersama saat ini, sungguh menjadi sukacita dan kekuatan baru bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu, rindu mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada hari ini terkutip dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya ahub. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasih dalam kasih Kristus Yesus, senantiasa kita boleh bersyukur satu dengan yang lain oleh karena kasih setia dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita.
Terlebih saat ini kita diberi kesempatan untuk boleh beribadah kembali. Walaupun masih di rumah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa sukacita senantiasa memenuhi hati dan pemikiran kita untuk memuji dan memuliakan Allah di tempat kudus-Nya. Saat ini kita boleh renungkan firman Tuhan dalam tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Sekali lagi, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Untuk boleh merenungkan tema ini, saya membagi dalam 3 hal besar, atau saya membagi dalam 3 pokok untuk bisa kita boleh cermati bersama. Yang pertama, Tuhan Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Sering kita dengar istilah yaitu imago Dei atau image Allah. Setelah ciptaan yang lain, Ia menciptakan manusia. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Tuhan menjadikan manusia atau menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Hal pertama yang boleh kita ketahui satu dengan yang lain, Dia mau menyatakan bagi kita bahwa Dialah yang menciptakan manusia. Bahwa manusia itu adalah ciptaannya. Sehingga manusia itu di bawah perintahnya. Allah lah yang berkuasa atas manusia itu sendiri. Sehingga di sini manusia bertindak harus sesuai dengan kehendaknya Allah. Bukan kehendaknya manusia. Manusia harus sadar dan memahami bahwa dia itu adalah rupa dan gambaran Allah atau gambarnya Allah. Artinya manusia itu berbeda dari ciptaan yang lain. Inilah yang membedakan manusia itu dengan ciptaan Allah yang lain. Di mana manusia harus mencirikan Allah dalam setiap tindakannya. Allah memiliki sifat dan karakter yaitu kasih, setia, penyayang, berlaku adil dan benar, dan lain-lain. Dan inilah yang sangat diharapkan dan diinginkan oleh Allah sebagai pencipta manusia. Untuk bisa dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dan sangat diharapkan oleh Allah supaya hal itu juga ada dalam setiap tindakan dan perilaku manusia itu sendiri. Sekalipun seseorang tampak tidak menarik mungkin di pandangan manusia, namun dia lebih bernilai daripada materi, benda dan makhluk hidup lainnya. Mengapa demikian? Karena pada setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, tadi dikatakan Ia menciptakan menurut rupa dan gambarnya. Yang sering kita dengar istilah dalam bahasa Inggris, image of God atau imago Dei. Apa artinya gambar Allah? Bagaimana gambar Allah ini menjadi landasan bagi kita untuk mengalami hidup? Alkitab memakai kata gambar untuk menjelaskan siapa manusia itu di tengah-tengah bumi ciptaan Allah. Kehadiran manusia menjadi presentasi kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Gambar dan rupa di sini tidak memaknakan kepada sesuatu hal secara fisik, tetapi lebih kepada sifat dan otoritas. Manusia sebagai imago Dei, maka tidak berhak hidup untuk dirinya sendiri. Manusia harus hidup hanya bagi Dia yang menciptakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa aspek manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Yang pertama, manusia memiliki kepribadian yang di dalamnya memiliki perasaan, pikiran dan kehendak yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Kedua, manusia itu memiliki moral
Maksudnya memiliki kebebasan dan tanggung jawab kepada Tuhan. Ketiga, manusia memiliki kerohanian, spiritualitas. Hubungannya memiliki hubungan dengan Allah. Keempat, manusia memiliki tujuan dan arah hidup. Kelima, manusia memiliki kasih serta mampu berinteraksi dengan yang lain. Dan yang paling terakhir, manusia sebagai partner atau mitra kerja Allah untuk dapat menjadi berkat bagi dunia atau untuk menata layani dunia. Makanya kita sebagai orang percaya harus menjaga betul dan memelihara citra Allah itu melalui wujudnya dalam rupa dan gambarnya, melalui kehidupan dan kehadiran kita di tengah-tengah dunia untuk dapat menjadi kemuliaannya. Itulah hal pertama kenapa kita manusia diciptakan sebagaimana rupa dan gambar Allah. Tadi telah dikatakan bahwa kita adalah mewakili Allah sebagai presentasi ya Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Hal kedua yaitu pada ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Berdasarkan nas tersebut di atas, kita dapat memahami dan mengenal bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia. Ia menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Satu penegasan bagi kita bahwa dari awalnya Tuhan menghendaki manusia hanya bisa dibedakan oleh dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan hal inilah salah satu nas yang menyangkal tentang perkembangan LGBT saat ini. Kita tahu sendiri LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dari kedua jenis kelamin tersebut, laki-laki dan perempuan itu dipasangkan oleh Allah untuk boleh memberikan keturunan kepada manusia. Dan inilah yang diberkati oleh Allah, bukan yang sesama sejenis. Karena kita tahu bahwa sesama jenis tidak bisa memberikan keturunan kepada manusia. Dan mungkin itu ditentang oleh Allah seandainya itu terjadi. Tapi kita tahu sendiri bahwa laki-laki dipasangkan dengan perempuan untuk dapat meneruskan generasi manusia di muka bumi ini. Allah memberkati itu. Makanya dia berkata tadi, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Tuhan Allah memasangkan mereka dari jenis kelamin yang berbeda, bukan dari jenis kelamin yang sama, seperti yang sering kita saksikan selama ini. Tuhan Allah telah memberikan kewenangan kepada manusia untuk berkembang biak, untuk bertambah banyak, supaya banyak orang-orang yang memuji memuliakan namanya di atas muka bumi. Berkat ini hanya bagi mereka yang telah dipersatukan oleh Allah. Di sinilah kita harus memahami bahwa ikatan sebagai suami istri dalam sebuah keluarga harus dijaga dan dikuduskan serta dipelihara, dan harus memahami tanggung jawabnya demi kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Hal ketiga yaitu setelah Allah memberkati mereka, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia itu sendiri. Adapun tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu supaya manusia itu berkuasa atas semua ciptaan Allah yang lain, seperti ikan di laut, burung-burung di udara, atas semua binatang ternak dan semua binatang melata yang merayap dan yang bergerak di bumi. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya, serta untuk melestarikannya, sehingga ciptaan yang lain tersebut terjaga dan terpelihara.
Manusia di sini adalah merupakan sentral ciptaan Allah. Manusia ada untuk berkuasa atas semua ciptaan sebagai konsekuensi logis dari membawa gambar Allah. Dalam ayat ini keunikan dan superioritas manusia terhadap ciptaan lain diungkapkan. Kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, dan hal ini tidak dikatakan kepada ciptaan yang lain. Kita diberi kuasa, otoritas bukan eksploitasi atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Manusia merupakan puncak daripada ciptaan, ya, daripada penciptaan Allah. Tapi sayangnya sering kita tidak menyadari akan hal ini dan tidak menghargai diri kita yang telah diciptakan sedemikian agung melebihi ciptaan yang lain. Kita adalah merupakan klimaks dari ciptaan Allah. Manusia sudah diberi tanggung jawab lebih dari ciptaan yang lain, sehingga manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada ciptaan lain. Sehingga manusia itu tidak sama derajatnya dan tidak sama tindakannya dengan ciptaan yang lain. Tetapi yang sering terjadi kadangkala dalam setiap tindakan dan perilaku manusia itu sendiri, manusia seringkali tidak mencerminkan ciri khas dari karakter Allah yang memiliki rupa dan gambar Allah. Manusia kadang mensejajarkan diri atau sama dengan perilaku ciptaan yang lain. Padahal manusia dikatakan tadi memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Dan inilah yang membedakan manusia itu sendiri dari ciptaan yang lain. Tapi yang herannya kadang manusia itu tidak terpimpin dan malah sama sifatnya dengan yang dikuasai tadi, yang diberikan tanggung jawab tadi. Dan inilah perenungan bagi kita Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kita dapat memelihara, menjaga ciptaan Allah yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab buat kita. Bagaimana kita menjaga ekosistem dan lingkungan hidup di mana kita berada, sebagaimana harapannya Tuhan kepada kita. Hal inilah yang perlu kita renungkan oleh manusia saat ini. Tema kita bagaimana Allah dimuliakan melalui kehidupan ciptaannya, melalui kehadiran. Sehingga di sini kita tidak berfungsi sebagai perusak dan lain sebagainya. Tapi kita berfungsi dapat untuk menjaga, memelihara ciptaan yang lain, ciptaan Tuhan yang lain, supaya berkesinambungan di masa yang akan datang. Dan ciptaan Allah itu karena Allah melihat tadi sangat baik, dan biarlah itu kita boleh jaga dengan baik, sehingga dapat menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Bapa di dalam kerajaan surga. Allah tetap sebagai pemilik dunia alam ini. Kita dapat baca Mazmur 24 ayat 1. Dan segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung adalah miliknya. Manusia hanya sekedar pelayan di bawah Allah. Tidak ada keadaan yang memperbolehkan kita merusak, melukai tatanan alam demi memperoleh keuntungan secara pesat atau demi kesenangan belaka. Sesungguhnya bahkan Ayub sadar bahwa ladang akan berseru mendakwanya jika dalam pandangan Allah Ayub menyalahgunakan. Kita boleh baca pada ayat 31, ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Itulah ketiga hal yang boleh kita renungkan melalui firman Tuhan, yang boleh kita dengarkan dan boleh kita renungkan bersama pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki kelebihan tadi, di mana kita serupa dan segambar dengan Allah, kiranya kita benar-benar menjaga dan benar-benar menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia dimanapun kita berada. Biarlah kita dapat menjadi berkat dan menjadi ayat hafalan bagi kita. Terkutip dari Kejadian pasal 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi,
maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saya mengajak kita semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, marilah kita ucapkan bersama-sama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31a. Berbahagialah Bapak Ibu yang senantiasa mendengar memahami firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang hari yang berbahagia ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan, itulah yang terus memampukan kami, yang terus memberikan kami hikmat pengetahuan, sehingga kami bukan hanya sebatas sebagai pendengar setia, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Bapa di surga, inilah firman-Mu yang boleh kami dengarkan, dan biarlah ini dapat menjadi sukacita dan kekuatan baru bagi kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Mari kita sambut dengan lagu pujian kita, Kami Telah Dengar Firman-Mu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Aku berteduh
Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya meminta seluruh jemaat untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setia Bapa yang senantiasa menolong menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Terlebih Bapa atas waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami, baik di rumah kami masing-masing, baik juga di tempat ini. Bapa di surga, hari ini Engkau telah memperdengarkan kami sabda-Mu. Kami mohon Bapa biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, itulah yang terus memampukan kami untuk mampu merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami di setiap aktivitas, di setiap pekerjaan, di setiap tugas yang telah Engkau percayakan bagi kami masing-masing. Di setiap juga persoalan pergumulan yang kami hadapi, alami satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan turut campur tangan, boleh bersama-sama dengan kami, memberikan jalan keluar di setiap pergumulan yang kami hadapi satu dengan yang lain. Demikian juga pada hari ini Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian dari apa yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Lewat persembahan yang telah kami kumpulkan pada siang hari ini. Terimalah ini Bapa sebagai persembahan yang harum dan yang kudus di hadapan. Dan biarlah kasih setia Tuhan serta berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami senantiasa. Kami mohon kiranya Bapa Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, terlebih dari kuat kuasa kegelapan Bapa. Terlebih saat ini Bapa, kami masih dicekam oleh situasi pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya Bapa, biarlah keadaan ini boleh berlalu Bapa, dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Hanyalah kepadamu kami berserah ya Tuhan, di setiap pergumulan persoalan hidup yang kami hadapi dan yang kami alami bersama saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengar setiap keluh kesah kami. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna ini ya Bapa. Janganlah jadi atas kehendak kami, melainkan kehendak Bapa lah yang jadi atas kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa, serta yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun Anda berada. Dan saat ini arahkanlah hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Mari kita sambut dengan lagu kita dari Kidung Jemaat nomor 408. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Yang kurang lagi jika
Salam. Ya ahum.